warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dengan kegiatan kami. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa berkumpul di sini. Nah, tim yang tergabung dalam kelompok ini adalah Profesor Hurip Santoso, Muhammad Dhani, dan saya sendiri mungkin sudah tidak perlu dikenalkan lagi. Baiklah, kami ingin mencoba, sebenarnya mungkin ibu-ibu udah tahu ya tentang daging ayam, tapi barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu kita sosialisasikan atau kita kasih tahu. Pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan teknik pemasakan karkas ayam. Dari judul ini, barangkali yang tidak tahu ibu-ibu artinya adalah karkas ya. Judul yang kami ambil di sini adalah pemilihan, penyimpanan, dan pengolahan serta teknik pemasakan karkas ayam. Dari kata-kata yang ada di situ saya rasa mungkin ibu-ibu tidak tahu, dengan banyak yang belum tahu tentang karkas ya. Mungkin karkas yang aneh di situ. Nah, di sini karkas itu adalah ayam yang disembelih secara halal, sudah dikeluarkan darahnya, bulunya, kepalanya sampai leher, kakinya, dan jeroan. Nah, jadi kalau masuk jeroan itu belum karkas. Di pasar kadang-kadang masih ada jeroannya itu. Nah, di pasar itu juga kadang-kadang kita lihat lehernya masih panjang. Nah, kepala itu dibuang sampai pangkal leher. Nah, itu yang dikatakan dengan karkas. Jadi karkas daging ayam potong merupakan bobot daging ayam tanpa kepala, kaki, dan jeroan. Itu yang dinamakan dengan karkas. Nah, selain karkas ada non-karkas. Bagian non-karkas adalah potongan kepala dan kaki. Itu non-karkas ya. Nah, itu juga dijual di pasar. Di pasar biasanya potongan daging karkas dan non-karkas itu dijual secara terpisah. Jadi kalau orang mau beli kaki, beli leher dan kepala itu beda dengan karkas. Selain itu sekarang bagian non-karkas itu sudah ditambah ya. Orang sudah menjual jeroannya, hati, rempelannya, itu ususnya, itu sudah dijual di pasar sekarang. Padahal sebenarnya di dalam aturannya itu tidak dimakan, tapi di Indonesia itu dimakan. Malah katanya lebih enak. Nah, kita akan lihat kualifikasi karkas berdasarkan BSI, Badan Standar Nasional. Berdasarkan umur ayam dibagi menjadi tiga kategori umur, yaitu kurang dari 6 minggu atau ayam muda, fryer atau broiler, 6 minggu sampai 12 minggu dinamakan ayam dewasa atau roaster, dan lebih dari 12 minggu atau ayam tua atau stew. Nah, jadi yang kita beli di pasar itu umur berapa itu? Yang kecil-kecil potong 4 itu kayaknya yang di bawah 6 minggu ya. Selanjutnya berdasarkan bobot karkas dibagi lagi menjadi 3 ukuran, yaitu kecil dari 0,1 kg atau ukuran kecil, 1 kg sampai dengan 1,3 kg disebut dengan ukuran sedang, dan lebih dari 1,3 atau ukuran besar. Nah, kita beli di pasar kadang-kadang berapa beratnya? Ada yang lebih dari 2 kilo kadang-kadang ya. Nah, itu sebenarnya tidak masuk dalam BSN. Nah, mengenai daging ayam, kita berdasarkan sumber protein yang komposisi asam aminonya, asam amino ayam ini seimbang ya, dan mudah dicerna. Sumber mineral yang mudah dicerna, jadi
kita mengenal daging ayam, antara lain dia merupakan sumber protein dan komposisi asam aminonya seimbang dan mudah dicerna, sumber mineral yang mudah dicerna, mengandung sumber vitamin A, D, E, K, dan vitamin B12. Tingginya asam lemak tidak jenuh pada daging ayam. Harga yang lebih rendah daripada harga daging yang lain. Nah, sehingga kita perlu arisan ya untuk daging sapi karena mahal. Nah, kalau kita lihat komposisi gizi daging ayam, daging dada ayam segar ini ya. Nah, kita di pasar itu entah beli ayam yang segar apa ayam yang bagaimana. Nanti kita lihat ciri-ciri ayam segar itu seperti apa. Airnya untuk yang jantan itu 74,07%. Sedangkan yang betina 73,64%. Protein 22,6 dengan 22,57. Abunya 1,07, 1,01. Dan bahan keringnya 25,93 dan 26,38. Dari ini bisa ibu-ibu memilih ayam mana yang mau ibu pilih, ayam jantan kah atau ayam betina. Dibandingkan ini tadi dada, sekarang paha ayam segar, airnya 73,24, betinanya itu yang jantan, yang betinanya 71,78, proteinnya 19,21 untuk yang jantan, yang betinanya 18,27. Sementara lemaknya 6,52, yang betina 8,92. Untuk kadar abunya 1,03, sama yang betina dengan yang jantan. Sementara bahan keringnya 26,76 dan 23,22. Nah, jadi ibu-ibu bisa nanti memilih apa yang akan dibeli. Sayap, daging sayap, leher, dan punggung. Untuk sayap, proteinnya 12,2%, sementara lemaknya 13,5%. Lehernya 17,5%, lemaknya 1,4%. Punggung tanpa kulit 19,6, 5,9. Nah, ini kadar kolesterolnya ya ibu-ibu. Untuk dada 61,02. Untuk paha 76,74. Hatinya 76,3. Rempelanya 4,79. Jantungnya 479 ya salah. Ginjal 421. Usus 260, kulit 165, berutu 131. Sementara bagian sayap kolesterolnya 111, ceker tanpa kulit 91, ceker dengan kulit 93, punggung 81, leher 83. Jadi ibu-ibu bisa memilih apa yang kira-kira akan digunakan sebagai daging konsumsi ya, dilihat dari kolesterolnya. Untuk kolesterol daging ayam kampung, yang mana untuk dagingnya 116, hatinya 228, rempelannya 173, jantungnya 164, ginjalnya 336, ususnya 255, dan kulitnya 1,49, sementara brutunya 1,62. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam membeli ayam. Kalau kita membeli ayam yang frozen ya, kemasan rapi dan tidak rusak, menghindari karkas yang berdarah, daging masih kenyal dan tidak lembek, memperhatikan tanggal kadaluarsanya, simpan di freezer. Jika tidak langsung dimasak, tidak usah dicuci. Memisahkan daging sesuai
porsi masaknya. Jadi kalau kita mau menyimpan di freezer itu tidak usah semuanya langsung masuk satu tempat, tapi dibagi-bagi seberapa banyak kita akan memasaknya. Jadi kalau ini kan kita kadang-kadang sudah ditowing dimasukkan lagi. Nah itu sebenarnya tidak sehat ya. Nah ini membedakan daging ayam. Ibu-ibu tahu tiren, ayam tiren? Nah, apa tanda-tanda ayam tiren? Nah, kalau kita perhatikan bekas potongannya itu bulat saja, tidak lebar kayak ayam yang ini. Di situ mengandung darah. Kalau kita lihat pori-porinya itu terbuka. Sementara kalau ayam yang karkas bagus, dia tidak akan terbuka. Pori-pori waktu dicabut bulunya dia nutup. Tapi kalau ayam tiren itu dia terbuka. Jadi bisa ibu-ibu lihat di pasar kalau mau membeli. Nah, mungkin ada juga ayam gelondongan ya. Nah, ayam gelondongan itu ayam yang diberi air ya, disuntik air. Kalau kita angkat, nah dia biasanya mengeluarkan air, menetes airnya. Nah, jadi itu mungkin apa ya, akal-akalan penjual aja supaya mahal, supaya berat. Nah, dia suntikan. Tip memilih karkas ayam. Ini kalau kita memilih ayam segar ya, yang mana warna dagingnya putih kemerahan. Tekstur kulitnya halus dengan pori-pori tertutup. Beda tadi dengan tiren. Kalau tiren terbuka, karena dicabut bulunya dia sudah mati, dia nggak menutup lagi. Permukaan daging sedikit mengkilap, lendir yang tipis, memperhatikan lalat. Nah, kalau seandainya lalat tidak ada yang hinggap, nah kita khawatir ya, jangan-jangan ada formalin di situ. Bau daging khas ayam segar, dan memperhatikan kemasannya. Jika rusak sebaiknya tidak dibeli. Tapi kalau di pasar nggak ada yang dikemas ya. Kalau yang dikemas itu kan di supermarket. Ya. Menekan daging, jika ditekan lembek dan tidak kembali ke bentuk semula berarti daging tidak segar. Jadi kita tekan, kita kadang-kadang di pasar tuh sekilo gitu aja. Tidak berani kita menekan, ngapain, itu nggak ada. Nah sebenarnya itu hak kita. Memperhatikan apakah keluar cairan atau darah. Jika ada sebaiknya mencari penjual yang lain. Jadi kita pindah saja, tidak usah di situ. Ayam segar, warna dagingnya putih, sudah kemerahan. Jadi tadi saya sudah sampaikan ayam tiren. Lagian kalau daging ayam segar itu kalau kita pegang dia hangat, masih hangat ya. Nah, untuk menyimpan daging di kulkas dibungkus rapat ya. Terus pastikan Anda membungkusnya daging dengan rapat menggunakan plastik wrap. Hal ini akan membantu mencegah kontaminasi dengan makanan lain dan menjaga kelembaban daging. Pisahkan dari permukaan dasar, letakkan daging pada piring atau nampan agar tidak langsung bersentuhan dengan permukaan dasar lemari es. Jadi dikasih wadah gitu di bawahnya. Ini akan membantu menjaga kebersihan dan kualitas daging. Daya simpan untuk potongan yang lebih besar lebih lama daripada potongan yang kecil. Kadang-kadang ada yang kita keliru. Daging ayam itu perlu dimasak sampai benar-benar matang. Kadang-kadang kan ya dia berbeda dengan ikan ya. Kalau ikan itu dimasukkan kulkas selama dengan minus 15 selama 2 jam itu bakterinya mati. Kalau ayam tidak, masih aja bertahan dia. Nah,
membersihkan dapur secara berkala. Ya pastilah dapur kita dibersihkan ya. Itu nggak disuruh juga bisa. Ini untuk teknik pemasakan seperti yang saya ceritakan tadi. Daging harus dimasak sampai benar-benar matang karena dikhawatirkan ada bakteri yang masih menempel di dalam daging sehingga bisa menyebabkan penyakit. Ayam yang masih mentah atau kurang matang bisa menyimpan bakteri Campylobacter dan Salmonella. Nah, dua jenis bakteri ini bisa menyebabkan diare. Nah, jadi seperti sate Madura itu kita khawatir dia kadang-kadang nggak terlalu masak, terlalu matang. Kalau sate Padang kan dia diungkepnya dulu sampai matang baru nanti dibakarnya. Barangkali cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita diskusi saja, kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu silakan.